Halo semua, di video ini saya akan memberikan recap materi untuk modul praktikum 3 gitu ya. Ini saya hapus dulu. Halo semua, di video ini saya akan memberikan recap pembahasan untuk modul praktikum 3. Oke, kita lihat ke test case yang pertama. Di test case yang pertama kita diminta untuk membuat sebuah program Java untuk menghitung luas lingkaran, tapi dengan dua nilai pi. Yang satu adalah nilai pi yang kita buat sendiri, user defined data type gitu ya. Dan satu lagi adalah konstanta yang diambil dari Java API. Jadi yang pertama kita buat dulu double pi, kemudian kita tentukan nilainya 3,14. Kemudian kita ambil yang satu lagi dari math ya. Untuk yang math bisa langsung ya, ini misalkan mau diambil ya, luas sama dengan jari-jarinya misalkan diambil dari inputan user ya. Kita bikin dulu ya. Seperti ini. Kemudian untuk jari-jari r in dot next double. Ini double luas sama dengan pi dikali r dikali dengan r. Kemudian kita bisa tampilkan gitu ya. Ini luas. Kemudian kalau misalkan mau pakai yang satunya lagi, yang luas yang kedua ya, itu diambil dari math, itu pakai math.pi. Nah, pakai ini ya. Dikalikan dengan r dikalikan dengan r. Nanti kita bisa compare gitu ya. Dampaknya apa? Misalkan R-nya 17. Nah, ini. Ya. Secara presisi beda ya. Kalau misalkan kita menggunakan yang pi, itu tergantung dari inputannya. Sementara kalau kita menggunakan konstanta dari Java, yang kita dapatkan jauh lebih detail gitu ya. Hasilnya juga bisa selisih ya, bisa selisih. Oke. Ini adalah hasil dari test case yang pertama. Kemudian kita bisa lanjutkan ke test case yang kedua. String ke numerik ya. Merubah string menjadi angka. Jadi inputannya pastikan dulu string ya, string s sama dengan in dot next aja. Kemudian enggak ya, ini dia pakai print ya, misalkan salt ini print, masukkan bilangan bulat ini, kemudian kita ambil misalkan number sama dengan ini string tapi ya, in dot next, ini string, ini harusnya string number gitu ya. Kemudian kita bisa tampilkan hasilnya di sini, bilangan bulat sama dengan apa gitu ya. Nah, ini bisa kita convert ya, bisa kita convert. Misalkan mau bilangan bulat ya, convertnya pakai integer dot parse in, kemudian variabel yang mau di convert ya, ini ya, nih itu. Kemudian yang kedua ini sama ya, ini kali ini bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan ya tinggal kita copy aja, masukkan bilangan pecahan, ini pecahan, kemudian ini ini masih string ya. Kalau mau pakai s number juga nggak apa-apa karena inputannya sama, cuman bedanya di sini jangan pakai integer, pakai double ya, parse double. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang eksponensial itu bisa kita ambil, sama ya kayak gini, kita copy seperti ini, masukkan bilangan eksponensial, tentunya dalam format eksponensial ya. Terus kemudian yang ini
kita parse, tapi di format ini untuk nampilin format eksponennya tuh nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai println, jadi kita pakai printf, nggak bisa pakai plus berarti ya. Jadinya gini, ini persen E 2 angka atau berapa angka di belakang koma nih. Misalkan di sini kasusnya 1,23 berarti 2 angka di belakang koma ya, 2 angka di belakang koma. Kemudian seperti ini, koma. Ya, seperti ini. Tes ya. Nah, yang pertama yang input adalah 123, 3,14, 3,14 eksponensialnya 1,23 eksponen pangkat 4 keluar ya. Nih. Jadi harus diformat dengan format specifier persen E. Yang ini. Nah, nih. Kalau nggak mau keluar eksponennya. Ya, itu yang untuk yang test case nomor 2 ya, ini saya hapus. Kemudian untuk yang tes ketiga kita diminta untuk melihat rata-rata gitu ya. Mencari rata-rata dari 5 buah bilangan pecahan. Ya, tinggal bikin ya. Misalkan di sini kasih inputannya pertama masukkan 5 bilangan pecahan, tinggal tuliskan aja. 5 bilangan pecahan. Kemudian ini yang bilangan 1, kemudian mau diambil jadi apa? Number 1 gitu misalkan. Masih integer gitu ya. Oh, pecahan ya. Double number 1 in dot next double. Nah, seperti ini ya. Nah, ini diulangin sampai 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal diambil 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang di sini juga diganti 3, 4, 5. Kemudian dihitung rata ya. Rata sama dengan ini double rata nomor 1 ditambah nomor 2 ditambah nomor 3 ditambah nomor 4 ditambah nomor 5 dikurung dibagi 5,0. Jumlahnya ya. Kenapa dibagi 5,0? Supaya hasilnya pecahan ya. Kemudian di sini dibulatkan ke bawah. Jadi nanti rata sama dengan ya math dot floor ya. Kemudian dari nilai ratanya. Kemudian kita tampilin deh ya rata. Nah, contoh di sini kita masukin misalkan 2,5 3 jangan pakai koma ya, kayak titik. 2,5 3,7 4,2 1,8 2,1 hasilnya 2. Betul ya. Oke, lanjut. Ini test case yang keempat. Hapus dulu ya. Test case yang keempat, kita diminta untuk mencari tahu perbedaan efek konversi menggunakan format specifier dan konversi tipe data numerik. Jadi ini nggak perlu inputan ya, saya rasa. Oke, jadi pertama kita punya nilai double number sama dengan 3,14159. Ini. Kemudian kita konversi menjadi integer number seperti ini ya. Ini kita konversi, kemudian kita simpan dulu di variabel ya. Misalkan integer number integer sama dengan ini gitu ya. Kemudian kita tampilkan number i-nya sama dengan yang format specifier. Ini format specifier, misalkan kita mau nampilin persen f berapa angka nih, misalkan 3 angka di belakang koma gitu ya. 3 angka di belakang koma dari number, atau misalkan 0 angka di belakang koma. Ini kalau kita jalankan hasilnya sama-sama 3, tapi efeknya berbeda ya.
Kalau kita lihat ya, misalkan ini kan kita ubah nih nilainya nih ya. Kita konversi. Number itu akan menyimpan hanya nilai 3-nya saja. Tetapi kalau misalkan kita cek di sini, ini hanya format string dari penampilan ini yang ditampilkan 0 angka di belakang koma. Tapi nilainya tidak berubah. Jadi kalau kita tampilkan number tanpa format di sini, nilainya tetap 3,14159. Tetapi number i yang didapat dari hasil konversi numerik itu tidak bisa mengakses nilai 3,14159, tetapi nilai terakhir yang diassign kepada dirinya yaitu 3. Ya, itu perbedaannya. Kemudian untuk yang test case yang kelima, ini parsing. Parsing problem itu tidak semua data bisa diparsing ya. Jadi kalau misalkan nilainya angka itu bisa, tetapi kalau misalkan bukan angka seperti ABC ini dia akan menghasilkan error. Nah, kalau error itu cara mengatasinya gimana? Oke, jadi kita bisa menggunakan scanner dulu ya, bikin dulu nih. New scanner system in. Kemudian kita ambil dulu string ya. String s sama dengan in.next seperti ini. Kemudian kita mau coba gini ya, south, langsung kita ambil bilangan bulatnya aja, misalkan integer parse in s. Nah ini kan oke ya. Yang nggak oke itu waktu kita coba seperti ini nih. Waktu kita masukin 1, 2, 3 dia hasilnya benar 1, 2, 3. Tapi waktu kita tes dengan test case yang kedua ABC error. Nah ini harusnya keluarnya string tidak dapat dikonversi ke dalam bilangan bulat. Nah untuk menghindari itu kita bisa pakai try catch ya, seperti ini. Try catch ini number format exception i. Nah ini yang kita masukkan string tidak dapat dikonversi. Nah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dia bisa, maka dia akan menampilkan nilainya, tapi kalau nggak bisa dia akan menampilkan tulisan ini. Jadi itu adalah cara kerja try catch. Jadi try catch itu dicoba dulu, kalau error ditangkap, kalau nggak error ya nggak ditangkap. Jadi ini adalah polisinya gitu ya. Ini bagian tesnya gitu. Jadi kalau kita masukin 1, 2, 3 keluar 1, 2, 3, tapi kalau kita masukin ABC dia keluarnya string tidak dapat dikonversi, sudah sesuai dengan yang ada di sini. Itu ya, jadi pakai try catch. Oke. Kita lanjut ke test case berikutnya. Yang pertama karakter get. Untuk yang ini inputannya string, kita mau ambil karakter keberapa. Oke, jadi ini masih sama ya. Terus kemudian indeks karakter, jadi kita butuh integer ya, integer index sama dengan in.next integer itu. Terus kemudian kita sort ya. Nah untuk mengambil karakter kita pakai char add ya. Jadi ini s dot, nah char add indeks ke berapa. Jadi kalau misalkan mau diambil yang ke-6 nih, hitungannya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu W ya, keluarnya W. Jadi ini masukin indeksnya. Indeksnya ditulis indeks gini aja. Nah ini tinggal dites ya. Jadi misalkan kita mau ngambil dari tulisan hello, oh nggak bisa, ini ada spasinya, ini harus pakai Xlang ya. Ini ulangin dulu. Hello world, saya mau ambil yang ke-6, keluar W ya, begitu. Jadi pakai fungsi char add. Jadi untuk tipe data non primitif biasanya yang dibentuk dari kelas, mereka sudah punya cara tersendiri, mekanisme sendiri untuk memanipulasi value-nya. Salah satunya misalkan string, untuk mengambil sebagian dari value-nya kita bisa menggunakan char add. Jadi kita mengambil karakter pada, ya char add itu dibacanya karakter pada indeks keberapa. Gitu ya. Oke, ini test case yang ke-7. Tebak-tebakan. Jadi kalau misalkan kita masukin huruf, nah kalau ini kan kita masukin huruf ya, ini harus kita ambil ya
karakter C sama dengan S dot char add 0. Kemudian masukkan posisi huruf yang ditebak. Ini berarti integer posisi sama dengan in.next integer. Kemudian karakter yang muncul, ini bisa pakai shout gitu ya. Ini karakter yang muncul sama dengan, nah kayak gitu ya. Nah ini kalau karakter itu tinggal ditambahkan saja, jadi C ditambah dengan posisi. Nah seperti ini. Ya, tapi ini masih ada yang salah ya. Kita tes dulu ya, supaya kalian paham. Jadi kalau kita masukin C, saya mau ambil indeks yang ketiga, keluarnya 102. Nah, 102 ini adalah nilai integer dari C ditambah posisi. Ya, jadi kita bisa tebak ya. Kira-kira C itu nilainya berapa? Ya, jadi kalau posisinya 3, ya, berarti posisinya C ini kemungkinan besar 99. Itu ya, supaya dia bisa menjadi karakter lagi, kita harus convert dia ke dalam bentuk karakter. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita masukin C, 3 karakter setelahnya adalah F, D, E, F. Gitu ya, jadi tinggal dioperasikan saja. C ditambah posisi, kemudian kita konversi karakter. Kalau enggak, dia jadinya integer. Gitu ya. Oke, kemudian test case yang 8, ini bikin tabel. Ini sepertinya nggak saya kerjakan ya. Terlalu mudah, tapi buat gambaran aja, cara melakukannya tinggal ditampilkan aja gini. Ini ini apa nih? Misalkan true gitu ya. True. Print line gitu ya. True. Terus kemudian misalkan pakai ini. Kemudian mau nambahin not true, berarti kan not ini. Nah kayak gini ya, dites dulu ya, dites dulu. True, false ya. Terus kalau misalkan mau nampilin yang bawahnya, tinggal copy, ini ganti false, ini ganti false ya. False, true. Oke, nanti bisa dilanjutin ya buat yang lain. Misalkan buat yang N satu aja ya. Ini misalkan true and true. Nah, kayak gini ya. Ini harus dimanipulasi dulu ya. Misalkan ini pakai N ya. Oh, nggak bisa nih, pakai N gini. True and true. Oke. Ya. Nah, ini true and true, true. Ya. Ini ini kasih ini. Nah, biar bagus. Ya, true and true, true. Jadi ini disesuaikan dengan hasil tabelnya, kemudian di format tabel dengan printf ya, format string. Ya. Begitu juga untuk yang 9 juga sama. Jadi kurang lebih ada operasi matematik, ini kalian hitung dulu ya. Kemudian tampilkan dengan format stringnya. Gitu aja ya. Jadi pembahasannya cukup sampai di sini saja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.